Nah, mungkin di situ yang bisa saya tambahkan di tahapan yang ke prototipe-nya itu sudah dilewati karena dia bekerja di rumah sakit. Oke, I see. Jadi semua keluhan masukan dari pasien itu dia dengarkan di situ. Nah, di situ di rumah begitu dia over ceritanya ke saya tinggal merangkum. Saya masukin tuh ke bisnis kanvas model itu. Jadi saya menghitung, oh ininya di sini. Terus saya juga menghitung, oke, kalau di rumah sakit kan kamu dibayarkan berdasarkan remun dan pasien itu kan udah bayar di rumah sakitnya kan. Karena kamu digaji. Nah, sekarang kalau kita posisinya sebagai pelaku usaha, kita harus mikir nih, kita mau sistem pembayarannya seperti apa. Nah, di situ pun saya sudah menghitung dengan jasa seperti ini, dengan kos operasional seperti ini. Kalau saya buka dengan harga segini, kira-kira masuk apa enggak, marketnya masuk apa enggak. Oke. Terus itu ya memang butuh sedikit survei lagi sih. Itu saya buat validasi terakhir tuh saya butuh survei keluar sekali lagi gitu. Validasi ya. Selamat datang di Youthpreneur Hub, pusat inspirasi bisnis mahasiswa. Masih bersama saya, Elita, sebagai host kalian. Dan kali ini saya sudah mengundang dari Ukrida Own, dosen Fakultas Kedokteran dan Kepala Unit Manajemen Inovasi dan Luaran Penelitian, Bapak Agus Limanto. Say hi dulu, kamera. Halo. Oke, sudah berapa lama sih di Ukrida? Kalau ditanya berapa lamanya sih, saya masuk ke Ukrida itu dari 2014. 2014 ya, udah hampir 10 tahun ya? Bulan September atau Oktober gitu, lupa. Oh, genap nih, genap 10 tahun. Kayaknya genap 10 tahun seperti itu. Oke, sebelum saya mengundang ini kan saya pernah nanya nih beberapa kali, ternyata Pak Agus tuh sudah pernah menjalankan usaha ya. Boleh tahu nggak Pak, bisnis apa aja sih yang sudah pernah dijalankan? Sebenarnya menjalani usaha itu dimulai dari, sebenarnya skupnya dari orang tua dulu, dari toko orang tua ya. Waktu dulu dari SMP sampai SMA disuruh belajar di toko. Nah, kebetulan orang tua tuh punya toko spare part mobil. Nah, di situ disuruh belajar. Ya, begitu. Antara suka dan gak suka, tapi memang tahu alurnya. Oh, mesti belajar kapan harus nyari barang, kapan harus stok opnam, kayak gitu-gitu. Jadi dari situ tahu. Terus setelah lulus kuliah, main-main ke keluarga orang tua di Medan. Kan mereka juga punya bisnis juga tuh, mereka jualan ban. Terus dikenalin ke beberapa orang, teman-teman dari keluarga mama di sana. Terus ada satu orang bilang, kamu lulusan kimia nggak tertarik mau buka toko bahan kimia? Nah, di situ saya berpikir, saya bilang gini, Pak, kalau buka toko bahan kimia itu bukannya biasanya harus terkait dengan regulasi pemerintah ya? Ada bahan-bahan apa aja yang harus saya izin dulu nih ke pemerintah untuk stok di toko dan bagaimana menjualnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan agak ribet ya. Terus dia bilang, nanti bisa saya bantu lah perizinannya, dia bilang gitu. Nah, setelah selesai liburan, dari sana saya balik ke Jakarta. Saya meneruskan pekerjaan yang sudah saya tekunin dari awal masuk kuliah sih. Jadi buka bimbel, waktu itu masih privat sendirian. Kepikiran pengen menggedein bimbel itu. Nah, dari situ berpikir bagaimana sih harus membuat sistem dan segala macamnya. Ada di situ. Yang saya lakukan adalah saya masuk ke sekolah. Saya sempat jadi guru di sekolah dan saya belajar manajerial di sana juga sedikit. Jadi otodidak belajar manajerial dan coba jalanin gitu. Oke. Jadi kalau yang bisnis orang tua itu belajar operasionalnya usaha ya? Iya, jadi supply-nya seperti apa, terus stok opnam. Berapa lama tuh, Pak? Itu belajar sekitar 5 tahunan ada kali. 5 tahun lama juga ya? Lumayan. Jadi mencari seluk-beluknya, selaknya itu gimana sih? Kok bisa sampai dapat supplier ini supplier ini gitu. Itu jadi, ada negosiasi gitu-gitu juga nggak? Belajar juga ya? negosiasi. Jadi yang namanya kita ngambil dari distributor itu kan marginnya nggak terlalu besar ya. Kalaupun kita mau membesarkan margin, kita harus telan barang dia tuh banyak. Oke. Nah, disitulah sedikit tip and trick yang bermain yang mungkin kalau setelah saya belajar dari situ, ketika membaca buku
teori dan ininya kok agak sedikit tricky gitu. Jadi kalau pemesanan dalam jumlah besar biasanya bisa dapat diskon lebih banyak gitu. Ya, Kayak gitu-gitulah ya. Ya, kayak gitu-gitu. Oke. Itu yang tidak tereksplisit, maksudnya Diajarkan di buku. kelas Ya, gitu. di kelas. Jadi Ternyata hal-hal yang begini realnya tuh seperti itu. Ya. Oke. Menarik sekali sih memang. Terus yang ini kalau aku boleh simpulkan, nggak tahu nih bener apa nggak, mungkin kalau salah tolong dibenerin aja. Apa ya, gelitikan untuk membuka usaha distributor kimia itu yang akhirnya mendorong untuk memulai usaha juga. sebenarnya sih itu salah satu faktornya. Salah Tapi satu faktor. Oke. krusialnya sih lebih dari permasalahan apa yang pernah terjadi di keluarga Oh, I see. di tahun 96 sampai 98 itulah. Ya, Jadi, Krismon. Ya di Krismon itu yang mendorong saya berpikir saya harus bantu orang tua mencari uang, tapi saya masih usia sekolah pendidikan. Apa yang bisa saya lakukan? Oke. Setelah mencari tahu, belajar, otodidak, segala macam. Ada juga omongan dari satu teman bilang gini, buat apa belajar capek-capek kalau ilmunya nggak bisa dipakai? Oh, Di situ saya mikir, emang bisa? Terus kelintas, ngeliat, apa ya? Yang paling cepet, dia bilang ya coba aja jadi guru les. oke. Di situ saya mikir, iya bener juga sih omongan dia, nggak salah. Ya. Itu apa aja yang diajarin? Nah, di situ waktu itu saya berpikir, ketika dia ngomong begitu saya lagi mikir, saya kuatnya di pelajaran apa ya? Ngecek nilai rapot waktu itu SMA ya masih amburadul juga kan, tapi di satu sisi saya nemu, oh saya senang di bidang kimia, saya senang di bidang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan kesehatan. Berarti kan math dan science tuh. Iya. Saya coba deh, saya pikir apa ya, coba belajar ngajar math dulu. Agak tricky pertama tuh memang. Cara ngajar itu, saya pikir pertamanya tuh ngajar tuh gampang. Ternyata enggak juga. Ya. Karena di situ saya akhirnya baru menyadari karakter manusia itu Beda-beda. Nah, Iya. Nggak di semua situ- bisa diajarkan dengan cara yang sama gitu Betul. ya. Nah, akhirnya setelah lulus kuliah, jadi waktu itu sebelum kuliah, baru lulus SMA, mulai tuh cari kerja. Pekerjaan pertama saya tuh ya mengajar privat itu. Oh, oke. Di samping ngurusin Apa itu yang toko diajarin? orang tua. Kimia, fisika, Nah, yang saya ajarin tuh math, fisika, kimia. matematika, fisika, kimia. Ah, IPA banget lah ya. ya, tipe banget lah. Oke. Terus kalau tadi kan dari bisnis orang tua belajar ini nih, pengalamannya udah cukup banyak gitu ya. 5 tahun belajar negosiasi di situ, belajar beli dari distributor dari situ, belajar stock opnam juga. Nah, kalau dari yang bimbel ini pengalaman apa yang bisa dipetik? Yang paling saya lihat adalah negosiasi. Satu, negosiasi. Kedua, bimbel itu kan jasa ya. Jasa. Bentuk tangible-nya beda nih. Kayak produk. Oke. Ya kalau spare part, shock breaker bentuknya shock breaker. Iya. Oli bentuknya oli. Nah kalau jasa, kita ngajar bentuknya apa? Nggak ada kan. Oke. Nah, di situ saya mikir, apa yang membedakan saya dengan yang udah berdiri? Zaman itu lumayan banyak yang bagus-bagus kayak bimbel BTA ada, terus apa lagi ya? Kumon. Kumon, ya. Ganesha tuh apa yang gajah duduk itu tuh aku lupa tuh. Nah, terus saya datang nih cucuk-cucuk. Saya bilang, saya jual jasa ini. Nah, terus saya mikir di situ, apa ya yang membedakan saya dan orang mau datang ke saya? Nah, di situ saya mikir, berarti saya harus membuat satu produk jasa atau layanan yang sedikit berbeda dengan mereka. Gitu. Oke. Aku kaitkan dengan teori kewirausahaannya ya. Boleh. Berarti pada saat itu Pak Agus melakukan yang namanya kompetitor analisis sebenarnya. Jadi melihat pesaing-pesaing, terus kemudian melihat apa sih yang membedakan, mencari unique value proposition ya. Ya, jadi
setelah melihat oh yang bimbel ini kelebihannya ini, ternyata masih ada kekurangan ini. Kalau yang ini kelebihannya ini, ada kekurangannya ini gitu. Jadi kita bisa mengisi gaps dari kompetitor tersebut yang akhirnya itu menjadi unique value proposition kita. Kurang lebih gitu. Betul ya Pak ya? Oke, ini emang keren banget sih. Bimbelnya di tahun berapa? Saya buka bimbel, jadi dari pengalaman ngajar pribadi itu, privat, door to door. Nah, saya berani membukakan bimbel itu di tahun 2010. 2010 ya? Jadi berbarengan waktu saya apply jadi guru, saya buka bimbel juga di situ. Di situ saya ngajak teman saya bertiga, trial and error. Itu pertama kali trial and error. I see, oke. Di situ saya belajar setting ruangan kelas, jadi saya harus cari ke supplier bahan baku yang murah buat nekenin cost openingnya pertama kali tuh. Cari cost yang murah, terus siapin ruangan kelas yang nyaman. Jadi itu kan, jadi saya ngitung, itu pertama kali saya belajar, oh biaya operasionalnya harus seperti ini. Jadi sedikit berbeda dengan yang di toko, biaya operasionalnya. Nah di situ saya mulai ngeliat juga apa yang selama ini kalau saya lihat di toko ya tinggal langsung jual barang begitu aja kan, nego segala macam. Nah biaya operasional yang nggak kelihatan ini begitu saya hitung, ternyata lumayan juga nih. Saya bilang mempengaruhi margin juga. Oh ya dari situ itu jadi pelajaran baru buat saya waktu itu. Jadi trial and error waktu itu berjalan dan muridnya cukup banyak. Untuk pertama kali buka itu kita buka bertiga, kita murid dapat sekitar 10-15 orang. Cuman sayangnya itu hanya berjalan 2-3 tahun kalau nggak salah. Oke. Dan itu memang kita juga pakai space rumahan lah, benar-benar rumah. Cuma nyiapin satu ruangan, kita petakin buat jadi ngajar di situ. Terus ya kita pisahnya bertiga itu bukan karena kita nggak cocok, tapi tiga-tiganya ini harus melanjutkan studi lebih lanjut. Jadi yang satu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri. Kebetulan dia dokter waktu itu. Nah yang satu keterima beasiswa ke Perancis. Jadi dia pergi juga, tinggallah saya sendiri. Saya juga bingung. Kita mau cari guru juga modalnya belum ada. Belum banyak waktu itu. Sendirian handle, kewalahan juga. Jadi akhirnya saya bilang, ya udah deh kalian fokus kejar mimpi kalian, kita tutup ya, saya bilang, nanti sisanya baru kita bagi gitu. Tapi ini memang berarti udah usaha apa ya? Itu pertama kali buka usaha sendiri. Maksudnya berarti sudah ada legal standingnya gitu ya? Maksudnya legal standing itu maksudnya sudah berbadan hukum? Belum. Masih jadi benar-benar berjalan sendiri gitu ya? Berjalan sendiri, otodidak. Kita belum buka dalam bentuk CV ataupun badan usaha apapun itu. Jadi benar-benar masih penghasilan ya kita masuk lapor pajak ya pribadi sendiri gitu. Nah, masih freelance gitu ya? Ibaratnya masih freelance lah. Terus ya selang itu 2-3 tahun kemudian coba buka kembali sama teman lagi bertiga. Teman yang sama atau udah beda? Nggak, berbeda. Ini yang berbeda. Jadi setelah sekian tahun berjalan buka dengan teman yang berbeda, ini cukup oke. Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, jadi si temanku ini juga, dia juga ngajar privat juga. Jadi kita berdua dengan pengalaman yang udah cukup lama juga ya, akhirnya kita gabung, kita lihat selama ini permasalahan di kita apa, permasalahan di dia apa, terus kita lihat, kita cari celahnya buat nutup itu, kita coba buka, ya waktu itu kebetulan bukanya di seberang. Oke. Itu berjalan waktu 4 tahun ya, 4 tahun berjalan, kita di tahun kedua itu sudah bisa nggak pusing mikirin biaya sewa tempat sih. Oh, berarti udah bisa balik modal gitu? Udah balik modal juga dan kita udah dapat profit juga lumayan sih waktu itu. Kalau boleh tahu waktu itu keuangannya yang pegang siapa? Aku serahin ke temanku. Oh, I see. Jadi dia yang megang, tapi memang aku juga kontrol. Maksudnya pengeluaran mau belanja apa. Kita juga analisis perlu nggak kebutuhan ini kayak gitu-gitu.
Oke. Wah, 2 tahun terus bisa ya mungkin kita nggak tahu ya, kita belum lihat keuangannya, tapi kalau udah nggak mikirin biaya sewa harusnya sih udah Dan kita cukup. bisa bayar sewa full setahun, bisa langsung kita gebuk full gitu. Jadi itu udah, karena jasa itu sebenarnya memang modalnya tidak terlalu besar sih. Ya di sewa iyalah itu pasti salah satu modal yang cukup membebankan gitu, tapi sisanya kan dari orang biasanya. betul. Nah, Kalau masih foundernya sendiri yang menjalankan, harusnya break even point-nya cukup cepet tuh. ya cukup cepat waktu itu. Saya ngelihat sih kondisi waktu itu tahun kedua kita sudah mampu mandiri, nggak taruh modal lagi, dan semua tuh operasional puter dari situ semua. Udah cukup cepet sih menurut gue waktu itu. Mantap, 2 tahun ya. Oke. Nah, ini nih saya dengar nih Pak Agus kan lagi mau usaha bisnis juga nih. Maksudnya mau usaha bisnis baru nih. Itu bisnis apa sih? Ini ya sebenarnya bukan ke sayanya sih, tapi lebih ke buat membantu usaha istri. Istri kan. Karena istriku kan dokter. Aku kemarin bilang sama dia, kalau kamu cuman kerja di rumah sakit, setelah usiamu lewat atau masuk masa pensiun lah, ya sudah selesai. Kamu nggak punya apa-apa yang buat diwariskan. Saya bilang. Tapi kalau kamu mau sedikit tarik mundur, duduk menyiapkan waktu, nah kita bisa buka klinik lah mungkin, saya bilang. Kita starting dari klinik dulu lah, aku bilang. Kalau urusan itu nanti gede bisa jadi rumah sakit, itu puji Tuhan, aku bilang. Kalau bisa sampai ke sana levelnya puji Tuhan banget, aku bilang. Tapi kalau enggak pun cukup di klinik pun ya, saya mau kliniknya itu ya cukup banyak lah, punya cabang banyak, saya bilang. Oke. Kayak gitu. Oke, klinik ya, kesehatan. Oke. Terus boleh share sedikit nggak apa aja sih step-step yang dilakukan untuk karena ini memang belum launching kan ya? Masih tahap kewirausahaan tanda kutip. Betul, tapi tahap blueprint-nya memang sudah kita kerjakan. Oke. Jadi beberapa step yang repeating prosesnya sudah saya kerjakan juga. Mulai saya menganalisa apa sih keahlian istri saya, terus apa yang membedakan dia dengan dokter spesialis lain yang ada di Jakarta. Oke. Berdasarkan apa yang sudah dia lalui selama pendidikan ya. Terus mendengarkan cerita dia setiap hari tentang kondisi pasien dia di rumah sakit, keluhan-keluhan yang ada dari pasien. Terus saya bilang, coba kamu tarik satu benang merah, apa sih yang menjadi keluhannya mereka. Nah, terus coba kita analisis dari sistem manajerial rumah sakitnya ini, ada celah nggak buat kita, saya bilang. Kalau ada celah, bisa nggak kita tutup celah itu buat kita, saya bilang. Di situ saya mulai tuh pantau dia 3 bulan, saya bilang, coba kamu catat ya jumlah pasienmu berapa dalam 1 bulan, saya bilang. Repeatingnya stabil apa enggak. Nah, dari situ saya dapat average-nya sekian. Oh, oke, angkanya sekian, saya bilang. Kalau dihitung dengan remunnya kamu yang dikasih dari BPJS nih, sistemnya segini. Kita kalau ambil 20% dapat nggak, saya bilang. Oke. Target kita itu dulu deh, saya bilang. Kalau kita bisa dapat, kalau kamu pede bisa dapat, baru kita masuk hitung yang lebih jauh lagi. Modal awal apa aja sih yang harus disiapin? Minimal dengan khususannya keilmuan kamu, minimum service yang harus kamu sediakan buat pasienmu itu apa aja, saya bilang. Jadi lihat dari rutinitas kamu harian aja, pasienmu tuh banyak apa keluhannya, yang jarang itu apa, tapi perlu apa enggak kita siapkan kebutuhannya atau enggak gitu. Jadi saya bilang minimum servisnya apa dulu. Nah itu kita list kebutuhannya apa, kita hitung dulu modal awalnya berapa, saya bilang. Oke. Sebentar, nih saya coba ini ya. Ini saya coba rumuskan dulu sampai yang tahapan ini. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah melihat kekuatan si pelaku usahanya, gitu ya.
Jadi setelah tahu kekuatannya di mana, mulai mengidentifikasi masalahnya. Terus setelah itu, setelah mengidentifikasi masalah, berarti sudah menentukan ini ya, apa ya istilahnya tuh kalau di kelas itu kami pakai istilahnya customer segment. Customer segmentnya sudah ditentukan juga gitu ya. Sudah. Terus dari situ mencoba melihat apakah bisa meraup 20% dari pangsa pasar gitu kan. Kalau di kami itu disebutnya TAM-SAM-SOM. Jadi ada total available marketnya, itu berapa sih besar pasar yang membutuhkan entah produk atau jasa yang kita tawarkan. Tapi itu keseluruhan ya, berarti nggak cuma dari kita doang, tapi dari kompetitor-kompetitor juga. Kemudian serviceable available market itu berapa yang membutuhkan jasa kita. Jadi kalau yang besaran, kalau yang TAM-nya itu lebih kayak berapa orang yang menggunakan, terus berapa yang kalau SAM-nya itu berapa yang mencari yang seperti kita tawarkan, baik itu produk atau jasa, balik lagi. Dan SOM itu serviceable obtainable market, jadi berapa yang kita sanggup untuk layani atau kita jual produknya gitu. Karena tidak mungkin kita meraup semuanya kan, karena ya keterbatasan energi, keterbatasan waktu, tempat, dan lain-lain sebagainya. Dan tadi juga sudah menyebut modal awal, apa aja yang harus disiapkan, plus minimum service yang harus disediakan. Di kami juga ada itu Pak. Kami menyebutnya itu minimum viable product. Jadi seperti apa sih yang diterima sama calon pelanggan? Misalkan tahapannya tuh sebenarnya bukan tahapannya itu di atasnya prototype. Jadi kalau prototype itu masih sekedar gambar atau bentuk skala kecil gitu ya. Kalau minimum viable product itu sudah dijalankan ke calon customer, early adopters istilahnya. Setelah itu biasanya kalau di kelas saya mengajarkannya mereka harus tes dulu nih ke pasarnya. Apakah mereka ada masukan terhadap layanan atau produk yang ditawarkan. Setelah itu baru naik lagi tingkatnya menjadi minimum lovable product. Nah, mungkin di situ yang bisa saya tambahkan, di tahapan yang ke prototipe-nya itu sudah dilewati karena dia bekerja di rumah sakit. Oke, I see. Jadi semua keluhan, masukan dari pasien itu dia dengarkan di situ. Nah, di situ di rumah begitu dia over ceritanya ke saya tinggal merangkum. Saya masukin tuh ke bisnis canvas model itu. Jadi saya menghitung, oh ininya di sini. Terus saya juga menghitung, oke, kalau di rumah sakit kan kamu dibayarkan berdasarkan remun dan pasien itu kan udah bayar di rumah sakitnya kan. Karena kamu digaji. Nah, sekarang kalau kita posisinya sebagai pelaku usaha, kita harus mikir nih, kita mau sistem pembayarannya seperti apa. Nah, di situ pun saya sudah menghitung dengan jasa seperti ini, dengan kos operasional seperti ini. Kalau saya buka dengan harga segini, kira-kira masuk apa enggak, marketnya masuk apa enggak. Terus itu ya memang butuh sedikit survei lagi sih. Itu saya buat validasi terakhir tuh saya butuh survei keluar sekali lagi gitu. Validasi ya. Ya ini juga validasi itu juga kata yang biasa saya gunakan di kelas juga. Jadi validasi kalau di kelas diajarkan mereka harus minimum validasi 2 kali. Pertama adalah masalahnya. Apakah benar-benar yang kita lihat sebagai pelaku usaha melihat masalah itu memang dianggap masalah juga oleh orang lain, oleh customer, calon customer kita. Jangan-jangan masalahnya cuma kita doang yang melihat, tapi orang lain tidak melihat itu sebagai suatu masalah. Karena entah itu sudah terlalu lazim atau memang kita aja nih melihat itu masalah, tapi sebenarnya bukan masalah, gitu kan. Jadi kita validasi dulu masalahnya. Terus yang kedua itu kita harus yang tadi dengan produk yang kita tawarkan, solusi kalau di kelas diajarkannya, apakah solusinya itu diterima atau tidak oleh masyarakat, jadi oleh customer. Jadi validasi solusi, validasi permasalahan, validasi solusi itu yang biasanya diajarkan di kelas. Kalau terkait dengan kompetitor nih Pak Agus, kan klinik sebenarnya banyak kan, ada RH misalnya, itu kan hitungannya klinik ya. Terus apalagi kalau di
Kelapa Gading gitu di deretan mall itu ruko-ruko tuh banyak banget tuh, klinik kecantikan kayak klinik apa gitu. Nah itu kan gimana? Apakah tahapan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi kompetitor ini? Nah, kemarin itu juga jadi salah satu pertimbangan kita juga. Saya bertanya ke istri juga waktu itu, di Jakarta klinik-klinik yang bergerak di bidangmu itu ada berapa banyak? Dan kalaupun banyak nih, apa sih yang membedakan kita dengan mereka? Saya bilang ke dia. Dan saya sempat juga datang ke beberapa klinik itu, ngeliat kondisinya. Oh ternyata di klinik A, dia hanya ada si bagian fisioterapinya aja. Di klinik B, dia ada fisioterapinya ditambah apa. Nah saya lihat kalau bagian dokternya ada di mana nih, ada nggak yang buka. Nah, ada beberapa yang buka tapi juga fokusnya berbeda-beda. Nah di situ saya tekanin sama istri saya gini, oke, sekarang kita udah lihat nih ada beberapa, kita mulai lihat dari range value-nya mereka, marketnya mereka. Nah kita mau main di mana kita sudah tahu, saya bilang. Terus yang kedua, apa yang membedakan kita dengan mereka? Saya bilang gitu. Sama lah ya ini dengan yang waktu bimbel itu ya. Iya. Jadi di situ saya bilang, kamu cari keunikan kamu satu, dan itu yang menjadi branding kamu nanti. I see. Saya bilang di situ. Nah, baru nanti saya bilang ketika ini udah running, baru aku pikirin ke depannya bagaimana menjadikan itu sebagai ya maunya sih kalau bisa kayak klinik RH ya. Bisa cabang di mana-mana gitu ya, harganya cukup premium. Saya mesti kulik lagi apa sih yang ada di dalamnya mereka gitu loh, yang bisa kita bawa ke kliniknya kita, saya bilang gitu. Ini apa ya, sebenarnya kan Pak Agus nggak pernah belajar bisnis kan ya? Nggak pernah kuliah, bahkan pelajaran ekonomi saya aja jelek. Nah, tapi semua yang dilakukan di apa nih, periode membuka klinik ini itu sebenarnya kami ajarkan di kelas tuh Pak Agus. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah berapa lama gitu kira-kira sampai tahap dari pertama kali belajar tentang bisnis walaupun tidak pernah belajar secara formal sampai tahapan yang sekarang ini apakah ada pesan kesan atau gimana? Mungkin kalau belajar dari perkuliahan ya lebih cepat mungkin. Oke. Ditambah dengan experience karena jadi ya teman-teman mahasiswa punya apa ya, teori dasar teorinya yang benarnya, tinggal keberanian untuk melangkah di lapangan kan. Iya, setuju. Bedanya dengan saya ya, saya belajar otodidak, ketemu permasalahan, baru cari tahu. Apalagi zaman dulu kan internet belum ada tuh. Ya. Boro-boro. Ya. Masih pakai dial up lah. Iya. Akses internet itu kayaknya baru mulai agak setelah 2000-an. 2010-an kayaknya. Ya, Di bawah itu kan nggak ada tuh. Saya jadi belajar negosiasi itu ya ketemu teman-temannya sejawat papa gitu belajar dari mereka mereka, terus ceritain pengalaman, diketawain, dikatain begini ya terima gitu. Jadi saya belajar itu ya dari mereka, cerita pengalaman mereka begini, pernah dikerjainnya begini. Nah di situ itu saya take note. Terus coba lihat di teori buku, kok di buku nggak ada ya kejadian bisa begini, saya bilang. Oke. Tuh buat teman-teman mahasiswa, ternyata pelajaran kewirausahaan itu sebenarnya penting loh ketika mau menjalankan kewirausahaan ya, menjalankan suatu usaha. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pengalaman itu penting banget ternyata. Karena kalau Pak Agus misalkan belajar kewirausahaan di bangku kuliah, mungkin memulai usaha yang sekarang ini nggak harus ditunda-tunda atau nggak mengambil waktu sepanjang ini untuk memulai usaha kliniknya gitu ya Pak ya? Ya. Terlepas dari modal ya, menurut saya. Tapi berbekal pengalaman itu juga menurut saya satu faktor yang penting sih mendorong anak-anak muda sekarang itu untuk berusaha lebih gitu loh. Saya sih melihat di situ. Biasanya mereka terkendala kalau yang baru start dari nol ya, biasanya itu adalah modal biasanya. Kayak kemarin saya juga pas melihat
minimum device yang harus saya punya untuk itunya. Ngelihat harganya, wow. Terus istriku bilang, apa kita ambil kredit? Saya bilang nggak semudah itu kita ngambil kredit. Kita masih hitung dulu bunga dan segala macamnya. Saya bilang, kalau nggak nutup, yang ada kita cuma jalanin usaha buat bayarin orang, ngapain? Saya bilang. Ya. Jadi apa yang sekarang Pak Agus lakukan? Ya, sambil kita kerja, sambil ngumpulin, saya tuh masih mencari supplier yang saya masih bisa nego term payment untuk mendapatkan barangnya itu. Ya. Di kelas pun sebenarnya kami mengajarkan itu. Jadi istilahnya bootstrap. Bagaimana kita mengumpulkan uang untuk memulai suatu usaha ini. Kalau klinik mungkin ya modalnya gede gitu. Tapi kalau yang misalkan usahanya kayak kemarin tuh ada yang cukup menarik, dia bikin bantal gitu ya. Atau misalkan dia bikin dia satu bahan dari kota asalnya dia cukup terkenal, tapi tidak dikenal di Indonesia, di bagian Indonesia yang lain. Nah itu dia bawa dari kotanya, terus diracik di sini gitu, dicoba-coba di sini. Sebenarnya modalnya nggak gede-gede banget, dan itu dia pakai uang jajan sendiri masih bisa tuh Pak. Oh, itu kalau bahan bakunya melimpah mah enak. Ya bisa itu nanti murah. Nanti mesti dicek dulu ya. Iya, agak kurang tahu juga sih. Kalau bahan bakunya melimpah di daerah dia asalnya melimpah ya, artinya dia bisa mendapatkan startup material itu murah. Ya. Tinggal permasalahannya kan di logistiknya aja, mentransport barang itu sampai ke Jakarta. Biasanya memang lebih mahal sih. Logistiknya malah yang lebih mahal. Tapi itu ya, kesempatan untuk memulai itu sebenarnya dari muda itu akan lebih baik. Kemudian bootstrap juga ya balik lagi tergantung dari usaha apa yang mau dilakukan. Kalau memang bisa, kita mulai nabung dan dan keputusan untuk belum meminjam dari bank itu juga mungkin cukup tepat untuk saat ini. Tapi mungkin nanti kalau sudah mulai menunjukkan, kalau di kami istilahnya traction, peningkatan penjualan, mungkin baru bisa memikirkan untuk ekspansi dan meminjam dari bank. Saya sih memikirnya juga gitu. Kalau nanti buat ekspansi dengan kondisi, maksudnya marketnya stabil dan revenue-nya stabil juga, maksudnya pemasukan kita masih stabil juga, ya itu suatu kredit yang produktif menurutku. Jadi nambahan modal itu ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan buat running awalnya aja masih ngos-ngosan, ya agak risky ya menurut saya. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir dari saya, Pak Agus. Terpikir nggak untuk mencari investor? Opening investor iya, tapi untuk detail ke investor itu juga banyak cerita tersendiri. Jadi yang belum saya kulik juga sebenarnya. Jadi cerita dari papa, dari teman yang pernah buka usaha juga, banyak banget deh. Yang tiba-tiba di belakang ditikung, ya kayak gitu. Jadi, itu kan banyak kan lebih berkaitan dengan legal part dan segala macamnya ya. Jadi kalau kayak kemarin saya bilang itu ke kesiapan IP right juga itu kalau investor mau menginvest ke suatu hal. Nah, itu belum sempat saya kulik juga, tapi ketika nanti mau ke sana mungkin either saya jalanin sendiri atau mungkin hire konsultan juga sih. Saya terbuka untuk menjadi konsultan bisnis. Karena memang untuk yang bagian investor itu kan artinya proteksi terhadap usaha kita sendiri ya. Itu bagian proteksi ya, bagaimana apa yang sudah kita invest, waktu, tenaga dan segala macamnya, ya kita harus protect lah, kita harus menghargai apa yang sudah kita buat. Kalau sampai itu nggak kita keproteksi, ketika kita mencari orang dengan harapan membesarkan usaha itu, ya mungkin memang orang itu membesarkan usaha kita. But in the end kalau ditikung dan kita nggak dapat porsinya, ya untuk apa kita mencari investor itu, bener gak? Betul. Oke. Itu sih pemikiran saya. Memang itu suatu trik tersendiri sih kalau untuk investor itu. Tapi saya rangkum dulu untuk yang ini. Jadi ketika Pak Agus sedang membuka suatu bisnis yang baru ini, yang berupa klinik, tahapannya itu kita melihat dulu kekuatan apa yang dimiliki oleh si pengusaha,
identifikasi masalahnya dulu, terus kita menentukan target market, menentukan berapa persen yang bisa kita layani, terus memikirkan modal apa yang harus disiapkan, bagaimana cara bootstrap-nya, minimum service apa yang harus disediakan, dan kemudian kita validasi lagi gitu ya. Ada hal lain yang mau ditambahkan? Ya itu, terakhir yang saya lihat sih ya, bagaimana mendapatkan pemasukan juga. Jadi walaupun kita produknya jadi nih, bagaimana juga kita mendeliver si produk itu dan orang mau beli juga gitu loh. Marketingnya berarti. Iya. Itu juga, kemarin saya juga sempat nanya ke ini, kita nanti kalau seandainya jalan nih kita mau promosinya gimana ya? Oke. Apakah kita harus hire profesional yang buat ke digital? Saya bilang kalau misalkan suruh kerjain sendiri lagi, kayaknya nggak kuat sih tenaga. Lebih lama ngedit videonya daripada ini ya, saya bilang. Nah, tapi kalau yang saya lihat sih promosi sampai saat ini ya yang paling efektif itu ya mouth to mouth sih. Memang mouth to mouth. Terus ya mungkin kalau dari si content creator ini yang saya lihat, advertising it's okay. Tapi kalau misalkan orang ini kan beli, kalau cuma based on advertising, itu kan ibaratnya kayak beli kucing dalam karung. Tapi kalau dia sudah pernah experience about our product, dia akan lebih gampang mendeliver itu ke orang. Nah di situ kemarin saya juga mikir, oke, dengan harga segini, dia sudah dapat experience. Kalau itu dia bisa cariin kita pelanggan juga, kenapa kita harus pusing-pusing marketingin? Saya bilang biarkan user aja yang jadi marketingnya kita, saya bilang. Jadi dalam tahapan ini pun sebenarnya sudah memikirkan marketing strateginya seperti apa ya? Sudah. Oke, mantap. Oke, guys, sekian dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman boleh bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih Pak Agus untuk memenuhi undangan mengisi Youthpreneur Hub ini. Semoga lain kali kita bisa mengundang lagi. Kita say bye dulu sama audiens. Bye.